Jadi gimana caranya kita punya watak-watak yang keras, tapi tetap satu pendirian, tetap satu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi di Pose Podcast SEMA Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Tempatnya cerita, curhat, dan suap-suap mengenai dunia anak teknik. Nah, halo, perkenalkan nama aku Lida Kofah dari Prodi Informatika semester 4 Pro Angkatan 23. Halo, dan aku Nini Lestari dari Teknik Industri semester 4 2023. Siap menemani kamu ngobrol hari ini dan bersama narasumber kita hari ini. Nah, tema kali ini tuh kita cukup menarik dan unik ya, Kak. Katanya tuh jiwanya anak teknik gitu. Kira-kira apa ya maksudnya? Bisa jadi solidaritas atau semangat survive-nya anak teknik, atau jangan-jangan ngopi dan begadangnya nih, Kak. Langsung aja ya, udah hadir bareng kita nih, yaitu Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Majalengka yang pastinya udah nggak asing nih di kalangan anak teknik. Selamat datang, Kak. Halo, selamat datang. Boleh dong, Kak, perkenalan terlebih dahulu agar Sobat Teknik tahu nih siapa yang di depan kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salman Gibrani atau biasa disapa Salman. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 2023 dan pada saat ini saya alhamdulillah menjabat sebagai Wakil Ketua SEMA pada periode 2024-2025. Nah, kita ini Kak di sini akan membahas nih tentang katanya anak teknik punya jiwa gitu, jiwa sendiri gitu. Menurut Kakak, jiwa anak teknik tuh seperti apa sih? Yang kayak gimana gitu? Waduh, cukup berat ya. Cukup seru juga nih bahasanya. Oke, perlu diketahui ya, karena kenapa sih jiwanya anak teknik itu harus dibahas? Karena menurut saya pribadi ini kita ini memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain gitu. Karena bukan hanya saja dari prodinya yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya, tapi dari fakultas teknik itu sendiri memiliki budaya tersendiri gitu. Punya masing-masing. Iya. Nah, apa sih yang membedakannya itu? Pertama, anak teknik itu biasa dibilang kita memiliki watak yang keras. Nah, tapi perlu diketahui nih, kerasnya itu bukan keras-keras anarkis ya, tapi keras itu kita memiliki teguh pendirian. Jadi ketika yang A, prodi ini bilang A, nah kita harus A gitu. Ketika prodi B bilang B, ya harus B gitu. Nah, bagaimana caranya si teknik itu, seperti slogannya kan, teknik satu gitu kan. Ya. Jadi gimana caranya kita punya watak-watak yang keras, tapi tetap satu pendirian, tetap satu jalan. Nah, itu yang membedakan kita dari fakultas-fakultas lain gitu. Dan juga yang membedakan dari yang lain, teknik itu solidaritasnya kuat. Itu yang paling membedakan dari yang lain. Itu benar-benar kita menjiwai banget menjadi anak teknik seperti itu. Benar banget. Apalagi pas ngeliat ngerjain tugas bareng atau pas ada event itu kelihatan banget jiwa-jiwa anak tekniknya itu muncul. Betul. Selanjutnya kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin momen dimana kakak itu nunjukin banget gitu jiwa solidnya atau jiwa nggak gampang nyerahnya gitu? Biasanya itu kalau misalkan kita menunjukkan jiwa anak teknik itu ketika lagi proker ya. Iya. Nah, kadang ketika lagi melaksanakan proker, itu kita benar-benar berbaur dengan berbagai prodi-prodi lain. Orang-orang dari prodi lain. Misalkan kita dari teknik mesin, wataknya seperti ini. Dari informatika, wataknya seperti ini. Dari industri dan juga sipil seperti ini. Nah, itu kita bagaimana caranya harus menyatukan visi mereka gitu. Apalagi ketika misalkan kita cekcok hanya dalam membahas, kita diskusi gitu kan, dalam setiap membahas program kerja gitu kan. Nah, itu gimana caranya kita harus bisa merangkul mereka gitu. Nah, itu yang membedakan anak teknik dengan yang lain. Ngomongin jiwa teknik nih Kak, menurut Kakak organisasi seperti Senat Mahasiswa Fakultas Teknik itu punya peran gak sih dalam memperkuat karakter? Tentu punya dong. Itu apalagi kita di Senat itu kan membawahi semua prodi kan gitu. Jadi otomatis kita harus punya kaderisasi nih buat setiap prodinya. Nah, yang pertama itu kita ada namanya PKKM. Ya kan? PKKM juga kan itu ya
yaitu pendidikan karakter untuk seluruh mahasiswa di teknik kan. Nah, di situ juga kita ditempa nih mahasiswa tuh bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menjadi mahasiswa teknik yang berguna di masyarakat gitu kan. Dan pokoknya itu diberi materi-materi yang relevan dengan keadaan sekarang gitu. Nah, lalu juga kita di SEMA itu kita ada yang namanya open volunteer. Nah, open volunteer itu bisa dibilang kita open recruitment untuk anggota-anggota yang dia belum berormawa gitu kan. Nah, kenapa kita membuka itu? Karena untuk kaderisasi mereka. Karena kaderisasi itu kan penting ya, apalagi nanti ketika kita sudah demisioner. Yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan itu kan otomatis mereka harus bisa membawa itu kan. Nah, itulah. Jadi dan itu mereka itu nggak hanya yang sekedar ikut-ikut kegiatan SEMA aja, tapi juga kita memberikan pembelajaran ke mereka.